الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلنا جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. Sesungguhnya orang-orang yang mengkufuri ayat-ayatku sawfa nuslihim nara, akan kami coboskan ke dalam neraka. Kullama nadijat juluduhum, setiap kali kulit mereka itu terlimas dalam selamat ini, badalna juludan ghayraha, lalu kami ganti dengan kulit yang baru, supaya apa? Liyadzuqul adzab, supaya mereka merasakan sakitnya batinnya akhirat. Lalu ingin membuai diri. Ayat ini hanya bersifat informatif. Oh, siswa, nek nggone neraka, jowo ulang-ulang sampai 1000 derajat Celcius, ya pasti kulit akan terlepas. Begitu kulit terlepas akan diganti dengan kulit yang baru. Nek membuai diri misalnya berbeda ketika yang melakukan pendekatan itu adalah seorang akademisi, dan pendekatan itu adalah pendekatan etis. Profesor Tazaman ini kemudian menganalogikan dengan kasus pembunuhan luka bakar. Luka bakar itu apa bermasalah ditolak dari kesehatan untuk panah. Luka bakar harus diusahakan menjadikan temporer, yes. Selamat menopang kulit kering. Ya, di sini banyak tombol saraf. Kalau stadium 2, ini separuh kulit kita ini terbakar, itu tambah kering. Makanya tempat saya itu ada bukan bakso, beli bakso, dia nggak sadar ini hampir itu ada apa? Polisi itu, padahal gandang itu sini air itu ngocok itu berapa persis tempat itu dia nggak tahu bagaimana polisi itu, terus sak gandang itu membayar bahwa rumah sakit yang masuk stadium 2 ngocok aku. Kalau obat anestesinya itu sudah habis, ya baru-baru ya luka ini stadium 2. Tapi kalau sudah masuk stadium 3, itu justru saraf sensornya putus dan tidak ada dirasanya. Karena itu cocok Al-Quran dengan ilmu pengetahuan. Nah, sejak itu kemudian Profesor Tazaman menjadi seorang alif, minta diusahakan dan minta kepada para mahasiswanya untuk mengikuti sejarah atau minta mahasiswa. Di awal beliau Profesor Tazaman ini mengungkapkan pernyataan Al-Quran tentang kasus Qudusiyul yang tertulis di dalam Al-Quran. Itu berhasil ilmuwan penyanyi yang lirik lagunya itu akan itu kalau bisa angkatan-angkatan dari orang lain kita bisa angkatan milenial ini ya. Nah, ini sebelum dia dipanggil untuk selamanya, ternyata dia sempat berkonsultasi dengan Hafiz Ismail, seorang budayawan ini. Tanya, kira-kira lirik lagu apa yang tepat untuk saya nyanyikan? Lalu Hafiz Ismail memberikan saran. Hafiz Ismail orangnya garis, budayawan yang garis. Lalu dia mengatakan, coba buka Quran surah Yasin ayat 60. Al-yawma nukhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun.
Ilmu anak apa mulut mereka itu kami kunci. Tangan-tangan mereka justru yang berbicara. Tapi mereka menjadi saksi. Nah itu adalah yang menginspirasi Kristus untuk membuat lagu. Tapi saya sedikit akan hari menurut kunci kata lagi bukan tidak bisa itu menginspirasi. Al-Quran itu menginspirasi para budayawan seni. Satu lagi ini orang biasa kawan beberapa jamaah yang berangkat melaksanakan ibadah haji dan umrah itu sering kali memiliki ditakoni di mana letak Masjidil Haram. Ya kan di sana itu kan banyak sekali makam yang hotel yang busuk, ya tinggal Semarang atau Semurah kan macam itu. Nah satu saat orang Indonesia itu punya firman, saya tahu di bawah Irak agar dia melaksanakan. Jawabannya, ya karena orang Indonesia itu dia tidak bisa berbahasa, dia hanya bisa membaca Al-Quran dan sedikit-sedikit tahu makna dari Al-Quran. Akhirnya sambil dia mengekspresikan tangan yang mungkin ada di konsep sana, sambil dia ngomong Syaratul Mustaqim. Jangan sana ini apa? Jangan dulu. Nanti dulu malu Pak. Jadi karena Al-Quran, ya, jadi orang benar tapi ya bisa bergampang. Aslinya yang orang benar tapi yang mungkin oh iya. Kebalikannya ada orang Arab yang singgah ke Malaysia, ya dari mungkin di situ ya karena orang Arab itu nggak tahu bahasa Inggris. Jelas is empty, dia habis. Tapi tetap saja dia mengacu menghentikan kendaraan yang tepat di mesin pengisi BBM. Wah, Indonesia itu ngomong. Dia ekspresikan, dia mungkin mesinnya itu sambil membaca Subhanallahul Azim. Oke, saya. Mereka jual orang Indonesia lagi. Dia ini salah, tapi kan parah. Ini dari inspirasi dari Al-Quran. Semua banyak sekali bapak dalam itu. Saya tadi mengajak bersama-sama mengatur ini peringatan Hizbul Quran itu yang semakin meningkatkan spirit. Ya semangat kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, caranya bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran? Caranya itu dengan 5 T. T yang pertama adalah tilawah. Tilawah mungkin bapak-bapak membaca Al-Quran pas bulan Ramadan atau bulan ini. Pas bulan Ramadan sebelum akhir Allah. Ini berapa juz atau lagi? Bulan juz itu angel berat bulan bumi itu ya angel menonton satu juz menunggu wajahnya sebelum supaya sempat wajah. Yang pentingnya bulan juz bulan juz seminggu 4 juz wafat dalam jalur berapa sesasi 1 ya harus wafat itu masuk masuk ibadah itu dan terus masih satu hari satu blok ya satu hari satu ayat gitu berarti ayat itu dari sini wali cekak gitu kan ya si
Loh, tapi ini lama Pak, ini cara kita berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, ada sebuah hadis yang indah sekali. Man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran Al-Karim, maka falahu hasanatu, baginya satu kebaikan, wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan itu kemudian berbuah dengan 10 kebaikan. La aqulu, tidak dikatakan alif lam mim harfun. Alif lam mim itu bukan satu huruf. Walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mim harfun. Jadi satu huruf itu akan mendatangkan 10 kebaikan untuk kita. Mulai monggo kalau punya keluarga, anak-anak, nanti maksud ya, nanti Mas Iqbal bacaan dari surah Al-Quran itu sampai Anas itu ngaji lancar. Nah ini supaya anak-anak kita bisa membaca Al-Quran. Sebab apa ya? Orang yang beruntung itu adalah orang yang memiliki putra dan putranya itu bisa membaca orang tuanya. Tidak membawa orang akan menyebutkan kemusolaan itu yang terpengaruhan. Umumkan kepada warga dan sama musolaanmu ada sapi milik salah satu jamaah itu keluar dari kandang. Sapinya edan, silakan bapak-bapak yang ingin mencari menemukan halal atau menyembelihnya halal, kalau banyak yang semuanya. Mungkin kita lama terus pakai bumi ngomong di daerah ini pulang itu mudik ini pada kayu kasih kasar. Artinya apa? Masih ada keinginan orang untuk mencari sapi karena sudah dihalalkan oleh pemiliknya. Tapi berbeda. Kalau kemudian menyewa atau pengumuman diumumkan kepada warga jamaah musyola Anur, ada salah satu anak dari jamaah edan, silakan yang mencari dapat anak PO, ada informasinya. Berapa orang yang begitu, makanya ada hadis yang mengatakan al-walad asman minallah, anak itu lebih berharga ketimbang emas picis rojo. Dan anak yang berharga itu anak yang salih dan salih. Anak yang salih dan salih itu adalah anak yang mau mendoakan kedua orang tuanya. Dan bagaimana bisa mendoakan kedua orang tua? Nah, kalau nanti sama-sama kalau ketemu ini yang pertama khilafah. Lalu yang kedua itu adalah tadabbur. Tadabbur itu mengkaji ayat Al-Quran dengan perasaan hati, bukan hanya sekedar pikiran tapi dengan perasaan hati. Dan ini sudah banyak dilakukan oleh ilmuwan. Ini salah satunya adalah Dr. Ahmad Khan, seorang ilmuwan dari India, itu membaca ayat Al-Quran yang termasuk kalau tidak salah di dalam surah Al-Anbiya. Begini, Sanuri'ihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq. Sanuri'ihim ayatina, akan kami tunjukkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaanku. Al-Quran maksudnya fil afaqi, di seluruh penjuru dunia,
wa fi anfusihim, dan di dalam diri mereka. Di seluruh penjuru dunia, gunung, laut itu adalah ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat yang terlihat. Mari terjadi banjir itu ayat-ayat kauniyah. Ada gempa itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Orang tahu. Tapi kalau masuk wa fi anfusihim, di dalam diri mereka, masuk Al-Quran orang yang menyesuaikan awal manusia. Nah ini yang membuat Dr. Ahmad Han itu menjadi apa gitu? Tergiur untuk meneliti apa-apa Al-Quran di dalam tubuh manusia. Nah, terus Dr. Ahmad ini melakukan pendekatan melalui penelitian DNA manusia, dan hasilnya luar biasa. Begitu DNA itu dimulai, tulisan yang muncul itu adalah huruf sin, huruf mim, alif, lam, haf, diberi dirangkai Bismillahirrahmanirrahim. Terus dilanjutkan, lanjut masalah musik dia. Kenapa sebenarnya itu manusia adalah Al-Quran? Kenapa? Terus tulis kadang itu ayat bentuknya adalah itu rakyat mau. Hah? Oh iya, nggak apa-apa. Berarti ceramah untuk separuh, ya. Senang. Nah, setelah berikutnya itu terangkai tulisan alif, qaf, ra, alif, tulisannya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Setelah dia kumpulkan 10% dari 6.666 ayat, Dr. Ahmad Han ini masih penasaran. Enggak, saya akan bawa hasil penelitian saya ke Amerika, ke guru besar di Amerika. Terus ditunjukkan hasil penelitiannya. Guru besar di Amerika segede-gede. Ini penelitian ini benar. Ini sudah sesuai dengan prosedur. Wah, luar biasa, lanjutkan saja. Loh, cocok, Pak. Ini sekali lagi Al-Quran itu memang tidak hanya sekedar dibaca, tetapi juga harus ditadabburi. Nah, saya ketika sampai di Dawung Residen itu tadi sempat silaturahim ke dalemipun Pak Sugiyo. Niku nggih sempat tadabur alam itu delok apike ra karuan gitu. Wah niku ten ngene ngajeng niku salat wa apike ra karuan. Nggih. Bapak-bapak sampun nate ten ngene Bandung. Itu ada masjid. Jadi mihrab tempat imam niku rak ketutup. Terbuka. Jadi depannya itu lapangan, petok, cetu, tapi sing iso ndelok kan mau imam itu, gitu, indah sekali itu apa namanya arsitekturnya itu adalah Ridwan Kamil, ya, indah sekali. Depan itu kolam, terus depannya itu kayak lapangan golf kalau tidak salah, wah luar biasa indah sekali. Wah itu benar kalau digawe koyo ngono nanti imamnya membaca ayat Al-Quran melayang-layang Pak. Ya karena menikmati indahnya alam gitu. Yang kedua adalah tadabbur. Nah yang ketiga itu adalah tatbik. Tatbik itu mengamalkan. Niki sing luwih penting. Al-Quran itu ya harus diamalkan, bukan hanya sebagai dokumentasi. Dokumen saja, karena sekali lagi isinya bukan hanya berkisah nabi-nabi zaman dahulu, tidak. Al-Quran itu adalah solusi kehidupan. Mula kalau penjenengan lihat siapapun orang yang menjadikan Al-Quran itu sebagai kompas, pasti hidupnya itu akan mulia, karena sudah ada buktinya. Malaikat yang membawa Al-Quran itu malaikat Jibril. Jibril itu mendapatkan gelar Ar-Ruh.
tanazzalu alaihimul malaikatu warruh. Surat Al-Qadar. Ar-Ruh, Nabi Muhammad itu mukjizatnya diantaranya adalah Al-Quran. Nabi Muhammad mendapatkan gelar Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Pun bulan Ramadan, bulan Ramadan itu ada salah satu waktu yang nilainya itu lebih besar dari 1000 bulan. Namanya apa Pak? Lailatul Qadar. Jadi bapak-bapak pun pikantuk Lailatul Qadar. Setiap dapat Lailatul Qadar harus diserahkan kepada istrinya. Ada orang yang mengartikan Lailatul Qadar itu THR. Oh no, baik. Saya ingin segede-gede begitu nggih. Jadi pas malam-malam liburannya teniki, jadi 10 hari terakhir itu dia saksikan cuaca tenang gitu nggih. Nah, dilalah sesuke piyambake niku untuk nggih ya uang atau materi yang tidak dinyono-nyono. Enggak tahu dari mana, terus ada kiriman, ada transferan begitu. Alhamdulillah aku oleh napa mau Lailatul Qadar. Kalau Lailatul Qadar kok identik dengan materi ini lho. Mboten. Gua angger untuk parcel Lailatul Qadar teko. Nah, ngono. Payah iki. Lailatul Qadar itu ya malam kemuliaan. Kenapa disebut malam kemuliaan? Karena pada malam itu Al-Qur'an diturunkan. Loh. Mulia, malam itu menjadi mulia karena Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu fi lailatul qadar, di malam kemuliaan. Loh, itu. Jadi apa wae, apa saja, apakah itu benda, apakah itu manusia, nek ketemplean Al-Quran insyaallah uripe mulia. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, monggo Al-Quran itu sekali lagi jangan sekedar sebagai hiasan. Banyak sekali Al-Quran itu dimiliki oleh umat Islam. Dicek setiap rumah, dilakukan survei misalnya. Dilalah niku ada kawan yang melakukan ya penelitian kecil-kecilan begitu. Al-Quran angger muni rak tau diwaca niku bleduke akeh rak karuan. Debunya Pak. Dititeni. Pak, boleh ditanya nggih. Al-Qur'annya ditaruh mana, Pak? Oh, di sini. Begitu dibuka, didemek cover depannya. Kok kebak bleduke, berarti Al-Qur'ane ora tahu diwaca. Tapi sing duwe omah niku ya bisa berkilah, Pak. Nggih wong kula hafal Quran napa maca barang. Ya Allah nono we gitu. Nggih. Jadi mengamalkan Al-Qur'an. Nah, saya memberikan satu contoh niki khusus ibu-ibu nggih. Ayat yang tadi dibaca Mas Iqbal. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ini sebenarnya gambaran kehidupan kita. Kita ini diberikan waktu oleh Allah. Ini ada yang usianya 59 dari monten nggih ketok saya racak-racak monten nggih. Belum ada nggih. Rata-rata 30-an nggih sampai 40-an nggih ketok wajah-wajah senong. Oh 30-an nggih. Nah, ngeten. Jadi kadang-kadang orang itu diberi umur oleh Allah tapi dia tidak bisa menikmati usianya. Dino-dino ki ngumbut gawe we. Pun sampai dino Setu mbut gawe, dino Minggu mbut gawe, golek duit terus pun sampai akhirnya di usia 58 dia pensiun, rasa sudah mulai ada sindrom. Ngerti-ngerti untuk 2 tahun loro-loronan. Nek wis loro-loronan mlebu
rumah sakit. Mlebu rumah sakit itu pilihannya loro, mari atau mati, gitu kan. Sudah akhirnya meninggal. Lah kalau meninggal berarti kita nggak bisa memanfaatkan waktu yang diberikan oleh Allah. Lu gunanya apa awake dhewe itu duwe barang, punya kesempatan tapi tidak bisa memanfaatkan kesempatan itu. Kalau belum matur, sami kali ibu di rumah, saya pastikan ibu-ibu itu pasti punya t-shirt, tahu t-shirt yang cantik. Mungkin itu lek tuku saka Argentina, oleh-oleh saka Jerman, dilebokke pundi Bu? Ditaruh di mana kalau t-shirt yang cantik kecil-kecil itu? Di van. Pertanyaan saya, pernahkah t-shirt itu terus diambil disuguhke kanggo bojone dhewe? Belas ora tahu. Jenengan kuwi dikai gelas bolak-balik ya kuwi bae. Teh Pak, yo gelase kuwi umbah meneh. Lah sing apik-apik sing regane larang. Kuwi kan gone dhewe ning ora tau dinikmati wis. Niki menungso gitu. Duwe barang tapi ra iso menikmati. Nganggo apa? Lah mbok gitu gawe konten, lha malah ngajari gawe konten. Gitu, canggiri sing apik terus foto Argentina punya lho gitu. Nah ngoten. Napa melih? Iki contoh beberapa waktu yang lalu hujan. Misalnya mobil panjenengan niku bar dicuci, cuceke 50.000, 60.000 gitu. Terus go mlebu nang nggone omah, taruh di garasi. Hujan. Padahal panjenengan niku kudu beli sesuatu untuk dahar malam. Niku direwangi Pak, nyun sewu, metu saka komplek niki payungan Pak. Koning ngarep kono. Ora gelem nganggo mobil. Gitu. Eman-eman jarine ketewu kok, gitu. Pulang kok yo. Basah kuyup niku padha karo nyiksa awak. Duwe barang kok. Jenenge mobil, sifatnya mobil itu barang ya kotor. Nek kotor ya diresiki. Nek gitu, tapi kita lebih seneng awake malah kudanan, nggih. Duwe barang tapi ora dinikmati. Nah, itu contoh. Ya banyak ayat Al-Qur'an ya bicara tentang kehidupan. Contoh lagi kalau tadi tidak sempat dibaca Mas Iqbal ya, surah Al-A'la. Allah menika dawuh bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Tetapi kalian semua itu lebih memilih dunia, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal dan abadi. Ini sudah jelas nek menungso niku luwih abot dunya ketimbang akhirat. Contohnya apa? Nah, nyun sewu, ibu-ibu yang masih punya lari kecil-kecil kayak gini, nanti kalau dewasa, tumbuh dewasa, gitu, lari ini pun lari ini Pak Sugio gede-gede, kepingin dadi bocah sing pinter golek bayaran apa pinter golek ganjaran. Milih pundi? Jujur katakan padaku. Jelas gitu. Nah, mesti milih bayaran. Niki rumiyin ibu-ibu ketika sebelum menikah mungkin banyak yang naksir gitu. Siji camat, siji ustad. Mesti jenengan milih camat. Ra payu ustad. Nggih ta ra payu. Sebangsa akhirat-akhirat niku Pak, ora payu. Kecuali ustad artis. Wah, gitu. Bandane akeh nggih, dunyane akeh. Lho nyun sewu maaf nggih. Ini bahasa-bahasa yang mudah kita pahami. Wong seorang ibu itu kepingin mantunya itu pegawai negeri.
Nah, sekarang namanya ASN ya, pegawai negeri, ketimbang duwe mantu santri. Milih pegawai negeri apa santri? Pegawai negeri, dunia meneh kan ngoten. Ya itulah manusia, maka harus bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Benar kalau kita melihat tafsir Al-Qur'an ya, di dalam ayat 200 dan 201 surah Al-Baqarah itu kan terdapat doa yang selalu kita lantunkan. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan di antara manusia ada yang berdoa, ya Allah, berikanlah kepada kami kebahagiaan dunia, tetapi mereka tidak mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Dan itu kalau kita lihat asbabun nuzul, ayat itu menjelaskan dulu pada zaman Nabi ketika sahabat melaksanakan ibadah umroh, ibadah haji, doa yang dilantunkan kepada Allah itu seringkali doa yang berhubungan dengan dunia. Pernah ada yang tindak umroh, tetangga terus moro jaluk donga yu, aku mbok didongakno. Mengko nek wis tekan nggone raudhah turung didongakno. Anakku sing barep didongakno ben oleh cepet gawean. Donya apa akhirat? Ana meneh tanggane yu, engko nek wis napa tawaf mengelilingi Ka'bah terus donga, tolong disempilno doa kanggo anakku sing ragil ndang cepet payu rabi. Donya apa akhirat? Yo engko nek wis rampung nggone tawaf terus nggone multazam menghaturkan kidung doa, aku njaluk tulung muga-muga omahku sing ning pojok kae ndang cepet payu. Donya napa akhirat? Makanya terus dikoreksi. Allah turunkan ayat berikutnya, doanya adalah Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzabannar. Nah, itu yang disebut dengan doa napa? Sapu nek kula sapu dunia akhirat. Ngoten. Nah, itu. Jadi memang kecenderungan kita itu selalu kepada dunia. Banyak sekali sebenarnya ayat yang berkaitan dengan kehidupan kita. Bagaimana kita mengamalkan. Terus kemudian yang keempat itu adalah tahfidz. Tadi sudah napa? Tilawah, tadabbur, tatbik. Terus yang keempat adalah tahfidz, menghafal. Jadi kalau sudah mengamalkannya, menghafalkan. Nah, ini khusus bapak-bapak, paling tidak penjaringan itu punya napa surat yang menjadi unggulan. Jadi nek ngimami di rumah, ngimami pas di mana panjenengan di rest area, monggo jenengan ki ora monggo harus berani jadi imam. Nah, imam itu paling tidak punya hafalan unggulan. Dan nek kulhu pun saya kira aman lah aman. Pokoknya apal kulhu niku aman pokoknya. Kulhu sak pengisor niku Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Nek iso ditambahi dhuwure nek kepengin golek sing paling cekak nggih Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Nah niku nek awake dhewe bingung atau dalam keadaan panik, iso-iso ora tekan-tekan, Pak. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar
Washolli li rabbika wanhar. Bingung, inna a'tainakal kautsar. Nah, burine imame terus inna syana inna syani'aka wal abtar. Ya, makanya hanya padahal 3 ayat tok nggih, tapi kadang-kadang kalau orang panik niku nggih ngoten niku. Saya itu pernah ngonangi nemoni. Jadi pas sholat jamaah ngeten iki delalah lampune mati. Lampune mati pas itu sujud padahal masih rakaat yang pertama. Mati dia tetap sholat dilanjutkan. Imamnya tetap membaca surah Al-Fatihah. Nah, sampai pada ayat waladdallin kudune maca apa? Sunnahnya baca amin. Pas delalah itu lampunya padang. Dia tidak menjawab amin. Lah ngono wis saya napa jenenge imam itu saya kaget lagi malah maca ora amin malah lah ngono iki Allah. Ini kejadian, Pak. Wis ini saking Batak mikir iki kok mati niku nggih. Nggih. Baik, jadi menghafalkan itu ada caranya. Sing penting memang kita harus membaca dengan tartil dulu. Kaidah napa tajwide pun leres, pun ngundang guru ya iso, tapi nek menurut saya nek iso anak niku malah di sekolah wae. Nek ngundang guru niku koyok-koyok ora menghargai guru. Kadang-kadang begitu. Kadang-kadang merasa dia punya uang, terus berapapun ya akan lebih menghormati guru itu. Misalnya ada TPQ yang tidak jauh dari sini, anak sekolahkan dititipkan di sana. Menghafal itu ada caranya, Pak. Saya kebetulan ini termasuk wong desa, Pak. Jadi ketika anak saya ini semuanya menghafalkan Al-Quran, 2 sudah selesai, yang 1 di usia 9 tahun itu sudah 30 juz menghafalkan. Sekarang dia berada di Mesir, di kuliah di Al-Azhar. Lalu yang kedua itu ya rapopo cah wedok. Jadi pada saat dia aliyah SMA dia selesaikan hafalannya. Alhamdulillah masuk di Unisula, karena saya sendiri juga dosen Unisula, itu juga gratis orang bayar. Nah, yang ketiga ini saya sekolahkan di Tegal. Ini sudah 23 juz SMP kelas 3. Jadi nek cara wong desa wis pokoke Al-Qur'an dulu, biarlah Allah nanti yang ngatur segalanya gitu. Nah, menghafal itu ada tekniknya. Menghafal itu kalau penjenengan nanti buka-buka browsing itu ada loh, Pak. Kalau bacaan kita ini sudah oke, kaidah membacanya sudah, itu 2 bulan bisa selesai. Tapi metodenya adalah mengakhirkan murojaah. Bisa setor terus tapi tidak pernah murojaah. Pokoknya selama 2 bulan itu setor. Dan itu sudah dibiayai oleh Basnas, dibiayai di daerah Cisarua Bogor. Sana ada pesantren hafid Al-Quran, 2 bulan hafid. Ada kawan saya itu dia merelakan cuti, cuti 2 bulan. Dia dokter spesialis bedah, konsultan bedah kepala dan leher. Itu nganti rong sasi dia tinggalkan rumah sakitnya. Dia lebih mementingkan untuk ngapal Quran. 2 bulan hafal. Beliau pemilik owner rumah sakit Nur Hidayah di daerah Yogyakarta sana. Jadi luar biasa. Nah, yang terakhir Bapak-bapak, T yang terakhir itu adalah tabligh, menyampaikan. Tabligh. Nek wis iso ngapalke, yang terakhir itu kita harus mendakwahkannya, mentransformasikan nilai-nilai Al-Quran kepada masyarakat. Ya, termasuk pada kesempatan hari ini, bukan selalu identik dengan kegiatan pengajian saja. Mengajarkan Al-Quran bisa dengan keluarga kecil,
ya bisa dengan ya banyak hal lah. Arisan keluarga itu bisa. Dulu arisan keluarga saya kebetulan ya punya ada 2 arisan keluarga begitu. Biasanya nek do teko niku jam 10, undangannya jam setengah 10, jam 09.00 tekonnya jam 10. Nah, nanti pada saat terdengar suara adzan, monggo bapak-bapak semuanya kita skors terlebih dahulu sholat. Ini dakwah. Nanti setelah itu balik lagi makan siang selesai. Nah itu kadang-kadang, oh sudah sholat di mana omah baik, ya nek nyandak waktu nih. Alangkah baiknya itu cara dakwah. Wa ashiratakal aqrabin, mulailah dari hal-hal yang kecil. Ya dakwah dengan keluarga itu kan lebih penting, gitu ya. Seorang suami dengan istri itu ya harus rutin, gitu ya. Ya sekalipun tantangannya itu banyak. Kadang-kadang seorang suami itu orang diregani, ini persoalannya kok gampang, gitu. Wong lanang niku kadang-kadang orang diregani wong wedok niku masalah wong sitok, napa niku? Persoalan ini. Beres mboten? Gitu mulo ana tembung ngeten. Ada uang abang disayang, tak ada uang abang nggak bisa ditendang loh. Ditendang loh, bener ditendang gitu. Ada duit abang di uwe-uwe, tak ada duit abang di cutik. Ada dolar abang tidur di kamar, tak ada dolar abang tidur di latar. Gitu. Ada fulus abang di elus-elus, tak ada fulus abang di remus. Masalahnya kan itu. Nah makanya itu perlu didakwahkan. Baik, ini karena situasi sudah tidak kondusif. Ini kurang 10 menit ya. Ya kurang 10 menit. Saya kira untuk persiapan belum beten cekap semanten mawon dengan segera kula aturaken. Mudah-mudahan ya peringatan nuzul Quran meskipun waktunya pendek ini bisa ya membangun spirit kita ya untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Saya kira itu. Oh doa, moga kita sempurnakan kebaikan kita dengan berdoa bersama-sama. Ridho illah al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka at-tuqa wal huda wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid din wad dunya wal akhirah wal fawza bil jannati wal najata minan nar. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhushu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tammin taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Makatan ada Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.